Hadi Sumarno SEMM. Kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Tias Tatangka dari Rumah Dunia Serang, Banten, Wilujeng Sumping, Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, wal hadirat, hadir in dan hadir out. Hadir in itu di dalam, hadir out itu di luar, katanya gitu ya. Yang senantiasa menyimak pengajian Muhammadiyah with you. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa yang sangat didambakan oleh semua orang. Sebetulnya setiap saat didambakan, tapi dalam kondisi-kondisi yang seperti ini nikmat sehat itu terasa semangat mahal gitu ya. Belakangan ini 2 hari, bukan 2 hari ya, jam-jam ini saya sejak siang sampai sore ini beberapa kabar duka menghampiri, tapi ya memang kondisinya begitu. Maka nikmat sehat ini, nikmat sempat ini, nikmat hidup ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Tias, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Ini adalah wahana karena Ahad ini adalah momen yang spesial ya. Jadi di Muhammadiyah ini kita menyelenggarakan Muhammadiyah with you dalam rangka memberi ya. Kalau ada jasmani, ada ruhani. Jadi ini kalau bahasa di TVRI dulu santapan rohani begitu ya. Bagaimana agar para penyintas, rekan-rekan kita, baik yang masih di shelter begitu atau di rumah gitu atau dimanapun gitu, dapat menyimak ini. Kita berbagi pengetahuan. Biasanya dalam 7 hari ini selang-seling ada tentang agama, ada tentang kesehatan, ada tentang psikologi, dan kalau hari Ahad spesial itu adalah cerita testimoni dari para LC ya, lulusan COVID begitu ya. Mudah-mudahan sharing ini bisa memberi banyak hal gitu bagi yang sudah pernah ini mengingat kembali gitu kan, yang kemudian bagi yang dalam kondisi tadi kalau dalam pemeriksaan duratif gitu, dalam kondisi ya bisa kemudian mengambil ibrah seperti apa sih kondisi yang pernah terpapar seperti itu, karena tentu saja berbeda-beda. Ketika saya terpapar mungkin kondisinya beda dengan Bu Tias dan bahkan dengan Mbak Ratna yang barusan lulus begitu ya. Tentu mari kita gunakan wahana ini untuk sharing, untuk berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu menjadi sebuah wasilah bagi terbentuknya imun-imun yang membuat kita siapapun itu menjadi lebih happy begitu. Tidak hanya bagi yang dalam kondisi sehat, bagi yang sedang dalam kondisi terpapar sekalipun tetap happy dan tetap bahagia, dan kita bisa melihat cahaya-cahaya harapan bahwa ya kita memang sedang diberi cobaan oleh Allah, tapi kemudian next kita akan, karena sebagaimana firman Allah bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kecuali apa yang kita mampu. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita pesimis terhadap kemampuan kita sendiri. Nah, kita pada malam ini akan mendengarkan cerita ibroh dari Ibu Tias tentang berdamai dengan kondisi. Seperti apakah kondisi yang dialami oleh Ibu Tias dan apa mungkin pelajaran yang bisa kita petik. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kami persilakan Bu Tias untuk explore aja gitu, santai saja begitu. Ini bukan forum yang formal-formal gitu. Kita berharap ada banyak pelajaran yang bisa kita peroleh pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Tias. Dan tadi ada yang bilang bahwa Bu Tias ini istri dari salah satu penulis favorit saya begitu ya. Saya bersyukur bisa bersilaturahim gitu. Biasanya saya hanya membaca
karya tulisnya saja gitu. Terima kasih sekali lagi bagi para pemirsa, bagi para jamaah Zoomia, selamat menyimak, dan pada Bu Titis kami persilahkan waktu yang seluas-luasnya. Terima kasih. Nasrul minal taqrib, wabasyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dede Hari Sumarno, SEMM, yang telah memberikan sambutan dalam pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang bagi Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang baru saja bergabung. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, bahwa setiap Ahad malam kita sesinya adalah sesi interaktif, yaitu sesi interaktif antara jamaah dan juga pada narasumber, karena sesi sharing pengalaman. Nah, untuk malam hari ini Bapak dan Ibu jamaah sekalian, seri pengalaman yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ibu Tia Satangka dengan tema berdamai dengan kondisi. Nah, jadi tema ini menarik sekali dari beliau, seperti yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, bahwa beliau ini merupakan istri dari salah satu penulis idola seperti itu. Jadi sebelumnya kita membaca tulisannya, monggo Bu Tias nanti mungkin bisa sekalian untuk sharing juga Ibu terkait dengan pengalaman dengan berdamai dengan kondisi dan juga hal yang lainnya. Gitu. Jadi untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bu Tias, monggo Ibu. Oh iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengar nggak, Mas? Sudah terdengar jelas ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya mohon maaf dulu. Jadi saya nanti sampai jam 20.30 ya izin, karena ada Zoom. Ini sebelah saya juga Zoom, ada teman-teman dari SMA, jadi kami sedang reunian online. Jadi nanti saya pemaparan juga nggak panjang, karena sebenarnya juga kalau boleh dibilang yang saya alami itu nggak ada apa-apanya lah dibanding dengan teman-teman yang lain ya. Tapi saya merasa belajar banyak sekali dengan cobaan ketika dapat COVID ini. Jadi saya juga nggak akan panjang-panjang ya menjelaskannya. Awal Februari itu saya sama Mas Gong ya. Jadi mungkin ada yang belum tahu, saya ini istrinya Golagong, penulis Balada Siroy. Jadi kalau ada yang tahu Mas Gong, mungkin lebih terkenal Mas Gong ya. Ya, suami saya ini novelis Balada Siroy. Mohon doanya, mudah-mudahan filmnya bisa ditayangkan di tahun ini. Sudah jadi, sudah siap tayang. Mudah-mudahan lancar, berkah ya. Nah, awal Februari kami waktu itu datang di syuting pertama Balada Siroy, film Balada Siroy, tapi harus swab rapid. Waktu itu masih antibody kalau nggak salah. Nah, itu negatif, alhamdulillah. Tapi sebulan kemudian, awal Maret, akhir Februari itu Mas Gong sakit tifus, kata dokter sakit tifus. Lalu diobatin, seminggu kemudian obat sudah habis, lalu kontrol, kondisi kok masih belum fit gitu. Nah, sama dokter lalu disarankan swab antigen, Pak. Oke, swab antigen ternyata negatif. Nah, saya yang mengantar itu kondisinya fit banget. Tapi saya iseng. Saya bilang, Papa udah swab antigen, kenapa aku enggak ya, kan udah nyampe di klinik sekalian aja gitu. Nah, biasanya kalau dilarang itu saya nurut. Mas Gong juga melarang waktu itu. Ngapain swab, kan kondisinya enggak bergejala gitu. Kondisinya gimana? Ada perasaan sakit atau gimana? Enggak, justru sedang fit-fitnya. Terus ngapain ikutan swab gitu. Tapi saat itu saya nggak mau nurut. Saya bilang, ya nggak apa-apa kan, biar ngerasain swab gitu. Nah, oke. Akhirnya ikut swab dan ternyata malah saya yang positif gitu. Jadi
kondisi saya tuh sama sekali nggak berasa sakit lah, sedang fit-fitnya. Saya juga nyetir kemana-mana gitu, nyetirin Mas Gong. Nah, pulangnya saya nggak kuat nyetir malah, karena langsung dikasih saat untuk merasakan down. Jadi kondisi tubuh bagus gitu, merasa bagus, tapi perasaan tuh langsung turun gitu. Itu yang pertama saya rasakan. Tapi saya mikirnya kalau saya terus-terusan begini, terus-terusan down, nanti semua nggak terkendali gitu. Jadi dokter menyarankan karena saya positif, sedangkan kami harus satu mobil, jadi jendela dibuka semua. Itu saat itu yang saya pikirkan adalah ini seperti apa ya? Seperti kayak dijatuhi apa gitu, bebannya tuh berat banget gitu. Karena apa? Saya adalah salah satu orang yang taat prokes, yang sering rewel kalau ada yang nggak pakai masker, ada yang nggak jaga jarak gitu. Hampir setahun itu saya seperti itu ke orang-orang juga. Saya udah nggak ikut kumpul-kumpul, nggak datang ke banyak tempat ya. Kalau toh datang waktu ikut syuting itu saya juga berjarak. Kami pokoknya jaga jarak sekali, jaga tetap prokes gitu. Di kampung juga nggak pernah lagi kondangan, nggak ikut arisan, pokoknya kebanyakan di rumah lah. Kalau keluar juga jaga jarak sekali, menghindari kerumunan. Nah itu terus tiba-tiba dikasih apa, kamu positif gitu. Padahal kondisi saya nggak ada tanda-tandanya gitu. Jadi seperti benar-benar cobaan yang sangat berat buat saya ya, secara psikis itu. Nah, waktu nyampe rumah itu rasanya kayak jalan di awang-awang gitu. Masuk rumah saya mikirin anak-anak ya, ini gimana? Udah langsung isolasi mandiri di kamar. Nah, saya tuh mikir banyak sekali. Ya Allah, kenapa kok saya itu terbiasa membiasakan diri membaca apa ya, tanda-tanda sekitar. Dan biasanya itu kalau intensitas ibadah naik itu biasanya suka ada perasaan ini jangan-jangan nih, ini jangan-jangan gitu. Itu yang menjadikan waspada gitu. Kebetulan 2 hari sebelumnya anak bungsu saya itu udah ngeluh, "Mah kok badanku nggak enak ya?" Tapi karena dia banyak gerak, dia kadang-kadang latihan workout sendiri gitu. Jadi saya kira oh kebanyakan ini kali overtraining itu, kebanyakan olahraga, udah istirahat gitu. Nah, terus sehari sebelumnya dia bilang, "Ini aku pilek, Pak, aku nggak bisa membaui apa ya, ini bau apa tapi aku pilek Mah," gitu. "Oh, ya kali kamu kan kemarin anget, jadi mungkin sekarang pilek," gitu. Jadi ketika saya dapat kabar positif itu saya mikir, jangan-jangan gitu. Ini sebenarnya udah dikasih tanda tapi saya bodoh banget nggak ngelihat gitu. Lalu besok saya bawa anak-anak swab antigen, saya sendiri PCR karena saya pengen tahu CT-nya berapa sih sampai seberapa parah sih saya nanti kondisi saya nih gitu. Jadi besoknya anak-anak dibawa dan ternyata yang bungsu positif, 2 anak yang lain negatif. Jadi langsung kami mengurung diri ya. Kebetulan bisa satu rumah, yang lain pindah ke belakang ke perpustakaan di Rumah Dunia. Jadi full itu 21 hari. Jadi selama 21 hari itu sebenarnya kondisi secara fisik itu tadi saya bilang ada banyak yang lebih menderita gitu. Tapi saya dihajar kondisi psikisnya. Saya sampai telepon Mbak Sunah nanya, saya ikut nangis waktu beliau cerita, terus habis itu juga bawaannya tuh itu tadi yang saya bilang jalan tuh kayak di awang-awang gitu. Ya Allah, saya itu sudah mengikuti aturan. Kenapa itu yang di luaran yang
yang santai-santai, nggak pakai prokes, nggak pakai masker, kok nggak kena gitu. Itu yang saya benar-benar marah waktu itu. Kenapa saya kerjaan saya lagi banyak-banyaknya, urusan saya lagi sibuk-sibuknya. Ini sekarang nggak boleh, sama sekali nggak boleh kemana-mana. Dan sejak itu, jadi yang dari kondisi fit, kondisi yang benar-benar bagus, pelan-pelan itu dikasih nggak bisa tidur. Jadi malam pertama itu saya nggak bisa tidur, udah bawaannya kayak mau mati gitu, sesak. Ya mungkin banyak juga yang lebih parah ya. Tapi ini buat saya menurunkan psikis sekali. Jadi dan saya nggak bisa cerita gitu, karena kalau saya cerita yang lain akan ikutan down, karena semua satu rumah udah stres gitu melihat saya jarang ngeluh gitu, terus tiba-tiba ngelihat semalaman saya nggak bisa tidur, pokoknya keresek-keresek lah bunyi di dalam kamar tuh. Saya biasa sibuk, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi semua kerjaan tuh saya masukin ke kamar, alat graf, semua berkas itu saya masukin, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir ini harus diapain berkasnya, ini folder nunggu diselesaikan, tapi saya nggak bisa ngerjain, ini pesanan bros harus dikerjain, tapi saya nggak bisa ngerjain gitu. Jadi cuman diem aja itu. Jadi dikasih benar-benar sama Allah tuh dikasih, nih kamu diam, istirahat sampai malam. Jadi melalui waktu itu kan tahunnya pagi ya, pagi swabnya. Jadi dari melewati siang, sore itu masih tenang-tenang lah. Artinya masih ada yang bisa diajak ngobrol, masih ada yang nemenin gitu. Tapi ketika malam tuh benar-benar, ya Allah, ini kalau saya nggak ada, urusannya masih banyak, kerjaan masih banyak, ada tanggungan-tanggungan itu, ya Allah tolong gitu. Jadi itu benar-benar kontemplasi, yang pelajaran bagus lah buat saya. Jadi yang diserang tuh benar-benar fisik, psikis, dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih sering malam-malam tuh nggak bisa tidur, tiba-tiba sesak gitu. Tapi kalau saya ngikutin, jadi cuman nangis, nanti sedih, down, terus yang cuma mikirin diri sendiri gitu, itu nggak akan selesai. Akhirnya waktu isoman sama si bungsu, saya kan tidur berdua akhirnya sama dia, karena dia juga agak down. Akhirnya kami saling menguatkan. Saya bilang, Dek, ini kita dikasih kesempatan loh. Setiap malam kita harus mikir besok pagi harus hidup. Jadi makan yang banyak. Karena dia anosmia. Kalau saya hanya setengah anosmia. Saya masih bisa mencium setengah-setengah gitu. Masih bisa merasakan juga setengah-setengah. Tapi kalau anak saya sama sekali full. Jadi saya harus menguatkan dia untuk makan. Ayo Dek, makan Dek. Mama nggak ada rasanya. Iya, memang nggak enak. Tapi harus makan. Alhamdulillah anaknya kuat ya. Jadi kami saling menguatkan. Jadi setiap malam tuh itu tadi psikis yang jadi disuruh zikir itu jangan putus-putus zikir. Saya tuh mikirnya gini sampai sekarang. Kalau saya kelupaan lama gitu, mikirin yang duniawi lah dan sebagainya, itu nanti suka ada rasa yang nggak enak di tubuh, sesak. Kalau nggak, kok capek sekali ya, kok baru gini udah ada rasa yang sakit-sakit gitu. Jadi itulah kalau buat saya, saya diingatkan, ya Allah astagfirullahaladzim, lupa untuk zikir, lupa untuk mengingatmu. Jadi sampai sekarang masih kerasa yang namanya. Saya nggak tahu komorbid atau bukan, tapi saya pernah
pernah bangun waktu sebelum kena bangun itu nggak bisa jalan, jadi kaki itu harus diseret. Tapi ketika cek asam urat, kolesterol itu bagus. Nah itu nggak tahu, belum sempat cek lebih lanjut. Itu muncul yang seperti itu. Udah lama nggak kerasa itu muncul. Jadi patokan saya kalau saya lupa, melupakan aja. Biasanya gini, kalau kita zikir itu kan mengingat Allah itu kan barangkali ketika lagi senang terus alhamdulillah ya Allah dikasih ini, itu hal yang membuat, kalau saya ya, membuat sadar bahwa oh saya ini hidup loh, masih hidup nih. Buktinya saya masih bisa bersyukur, saya masih bisa ingat sama Allah. Itu hal yang sangat berharga gitu. Nah, sekarang kalau lama ngurusin ini itu nggak ingat sama sekali, zikir juga enggak, itu muncul yang sakit ini sakit itu, saya langsung ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim, ini karena saya lupa nih, saya lupa untuk mengingatmu, saya lupa bersyukur setiap hal kecil yang diberikan. Jadi kena COVID ini menjadikan saya belajar bahwa oh seperti ini dikasih hidup lagi gitu. Jadi kalau gangguan seperti fisik nggak bisa tidur, sesak, itu saya berusaha mengatasi karena saya nggak dapat obat apa-apa, jadi saya menyediakan vitamin sendiri, kemudian ada teman-teman yang kirim herbal ini herbal itu, ya hayo diminum juga dengan niat itu tadi, cari sembuh itu. Tapi yang terpenting itu tadi, oh ini saya karena saya lupa ke tubuh, mungkin saya sudah zalim ke tubuh. Nah itu yang sampai sekarang saya lakukan. Saya berusaha mengenali lebih dalam lagi. Oh tubuh saya tuh udah seperti ini, udah nggak kayak dulu gitu. Jadi kalau saya bilang saya tuh fit banget gitu, itu sekarang itu kondisinya nggak seperti dulu. Kalau saya bilang fit itu ada sesuatu yang ada di dalam tubuh. Oh paru-paru mungkin udah nggak seperti dulu. Mungkin tenaga juga waktu COVID itu udah mungkin setengahnya doang ya. Jadi mau ngapa-ngapain tuh udah capek gitu. Nah sekarang yang saya rasakan mungkin tenaga udah berkurang 30%. Nah dengan kondisi yang seperti ini, saya berusaha berdamai. Biasanya saya kemana-mana sendiri, kadang mengerjakan hal-hal yang berat juga sendiri. Kalau nggak ada anak-anak laki-laki, ya udah angkat galon sendiri. Tapi sekarang itu hal yang saya hindari. Jadi saya mikir gini, sama Allah mungkin saya diingatkan, kamu dulu tuh takabur. Mungkin saya berat untuk minta tolong karena ngelihat jangan ngerepotin orang deh. Tapi sekarang saya harus banyak minta tolong ke orang. Terus ada banyak hal yang kemudian saya nggak bisa lakukan. Sebelumnya nyetir juga fokus gitu. Sekarang kalau nyetir itu udah terdistrak banyak sekali. Nggak bisa fokus full gitu. Jadi saya sekarang minta tolong anak untuk nyetir karena megang, begitu sembuh, begitu selesai isolasi mandiri, pegang setir itu nggak bisa kokoh, jadi kayak lepas gitu. Itu yang karena saya bawa orang jadi, dan bawa kendaraan jadi takut menyebabkan celaka orang gitu. Jadi memilih kalau memang ada orang lain, mending orang deh yang bawa gitu. Jadi itu ada banyak hal yang ya Allah, saya dulu sendiri lakukan, saya bisa kerjakan sendiri, nggak usah merepotkan orang. Ternyata sekarang beda sekali, gitu. Jadi kondisi yang yang tadinya buat saya, oh baik-baik saja kok, gitu. Tapi
sekarang enggak baik-baik saja. Jadi setiap malam tuh saya mikirnya, ya Allah tolong bangunkan saya besok pagi, karena masih ada jadwal-jadwal, masih ada pekerjaan numpuk ini yang belum diselesaikan gitu. Jadi sekarang sih mikirnya kalau saya mengalami ada rasa sakit, oh berarti ya Allah ini harus banyak zikir, lebih banyak, harus banyak istighfar, karena yang sekian detik tadi mungkin, yang sekian menit, mungkin sekian jam itu saya udah lupa gitu. Gitu. Saya rasa itu ya pengalaman saya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tias. Cerita yang inspirasi bagi kita semua. Jadi Bapak dan Ibu, dari tadi kita sudah mendengar sharing pengalaman dari beliau, bahwa isinya adalah bagaimana beliau melalui dinamika. Jadi berdinamika, jadi berdinamika ketika menghadapi masa COVID dan post COVID. Jadi setelah COVID pun masih harus berproses gitu ya Bu ya. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, selanjutnya kita karena tadi Bu Tia sudah menyampaikan kalau maksimal beliau pukul 21:30 setengah 9 begitu aja Ibu. Iya, iya. Jadi monggo Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berdiskusi, bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini, kami mohon untuk diaktifkan dulu suaranya dan nanti langsung bertanya kepada narasumber. Mohon izin untuk mengawali pertanyaan, Bu Tias. Tadi Bu Tias sudah menyampaikan bahwa memang yang diserang adalah psikis gitu. Jadi bukan fisiknya malah. Jadi setiap malam itu, ini saya mau cross check dulu Ibu. Jadi setiap malam fisik juga, tapi saya masih lebih tahan dominan gitu. ke psikisnya gitu ya. Yang saya rasa itu yang lebih down, yang bikin saya ambruk itu secara psikis. Secara psikisnya Bu. Oke. Berarti kalau dari tadi ceritanya Bu Tias, misalnya setiap malam selalu berdoa, ya Allah semoga besok bisa hidup lagi, gitu, bisa hidup kembali gitu aja Ibu. Berarti saya mau cross check dulu Ibu. Berarti cemas ya Bu ya saat itu? Udah banyak ya Mas, bukan cemas lagi kali ya. Jadi semua perasaan yang nggak enak itu kayaknya udah numpuk gitu di setiap malam tuh seperti itu. Jadi iya mungkin anxiety ya, kecemasan yang tapi ini berlebihannya justru setelah kena gitu. Setelah kena berarti setelah negatif ya Bu ya, ketika negatif. Saya nggak cek lagi ya Mas. Jadi setelah isoman udah dianggap nggak sudah sembuh gitu. Berarti gejalanya sudah tidak ada begitu ya Bu ya. Kalau tadi Bu Tia sudah menyampaikan bahwa itu sama anaknya juga ya Bu ya. Jadi tidur bersama dengan anaknya. Nah itu kan kondisinya Bu Tia sedang merasa cemas dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kalau anaknya tadi harus ditenangkan juga oleh Bu Tia. Nah kalau dari Bu Tia sendiri, bagaimana cara pengendalian dirinya agar anaknya juga nggak ikut cemas gitu. Jadi karena kalau dari Bu Tia tadi kan sudah cemas duluan. Gitu. Saya mungkin jadi gini, kalau dulu tuh pernah ada yang bilang kalau ini kepercayaan juga ya. Kalau ada angka gitu yang menunjukkan bahwa saya ini caring gitu loh. Jadi nilai kepeduliannya itu tinggi gitu. Dan itu memang sudah rasanya memang begitu gitu. Jadi kadang saya mikirin orang lain daripada diri saya sendiri gitu. Nah, dan itu sangat buat saya sih sangat berguna sekali ketika anak saya cemas gitu. Itu justru bikin saya seperti dapat energi untuk menghibur dia gitu. Jadi meskipun kondisi saya seperti itu, tapi saya harus bisa memberi menghibur anak saya supaya nggak cemas. Meskipun saya sendiri juga sedang kondisi yang yang kecemasan yang berlebihan, gitu Mas.
gimana ya dijelasinnya. Jadi saya nggak mikir diri sendiri, tapi saya harus mikirin nih anak yang utama gitu. Jadi setelah dia lebih tenang, itu baru saya seperti dapat tenaga. Oh iya, ternyata ini yang saya butuhkan. Jadi dengan menghibur orang lain, dengan membuat orang lain lebih baik, itu ternyata saya juga merasa lebih baik gitu. Berarti kalau disimpulkan tadi bangkit kembali itu karena anak ya Bu ya. Jadi kalau misalnya anaknya sudah tenang, jadi Ibu juga sudah Butia juga sudah bisa merasa lebih tenang. Jadi kalau disimpulkan begitu. Baik, kami menyapa kembali Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya, berdiskusi dengan narasumber kita. Kami mohon untuk diaktifkan suara terlebih dahulu dan langsung bertanya kepada narasumber kita. Karena ini waktunya mepet 10 menit lagi, jadi Bu Tias. Jadi 10 menit lagi beliau akan mengakhiri untuk pengajian pada malam hari ini. Dan insya Allah kita bisa bertemu kembali untuk pengajian selanjutnya, Ibu, untuk tema-tema yang lain. Sekali lagi, monggo Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Ya, Pak Indra. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nita. Apa yang menjadi motivasi bagi Ibu untuk sembuh, Bu Tias? Saya jawab dulu ya. Motivasi saya buat sembuh itu karena kerjaan saya banyak, Mas. Pekerjaan diri saya sendiri, saya backup pekerjaan Mas Gong, saya ngurusin rumah dunia, saya harus mikirin juga anak-anak, terus masih ada tanggungan. Jadi itu yang bikin saya, tolong ya Allah jangan panggil sekarang. Bekal saya masih kurang, tanggungan saya masih banyak, tanggung jawab saya juga belum selesai semuanya gitu. Itu yang memberi saya, ini saya harus hidup, gimana pun saya harus sembuh gitu. Jadi saya benar-benar minta ya Allah tolong jangan sekarang. Nanti kalau sekarang saya dipanggil, terus saya menghadapmu itu dengan jawaban itu belum selesai, itu gimana saya jawabnya gitu. Karena itu memang belum bisa diselesaikan sekarang pekerjaan ini, janji-janji saya, jadwal-jadwal yang udah disusun untuk Mas Gong itu saya harus backup, harus bantuin. Jadi tolong jangan panggil sekarang. Itu yang bikin motivasi untuk untuk makan, untuk mau minum obat, sedangkan untuk rasa malas, rasa nggak enak nelan, perasaan ya gimana sih orang sakit dan itu diserang ke semua sendi ya, itu udah susah kalau untuk mau makan, tapi saya paksain harus makan, harus ada yang masuk karena itu tadi saya harus sembuh. Jadi motivasi terbesarnya adalah dari amanah yang harus ditunaikan ya Ibu ya. Betul, jadi Mas. Amanah yang harus ditunaikan seperti itu. Jadi tadi kalau disimpulkan dari tadi ketika Ibu memaparkan di awal dan juga jawaban ini bahwa yang ditingkatkan adalah segi religiusnya atau spiritualnya Ibu ya. Jadi lebih banyak berdoa gitu. Betul. Kebutuhan untuk itu Mas. Jadi kebutuhan spiritual itu makin besar. Jadi setiap saat tuh kayaknya saya butuh mengingat, butuh dekat, butuh zikir itu untuk itu mengingatkan. Oh iya, saya ini udah kalau dibilang udah ada tanda tubuh saya udah mulai berkurang. Jadi saya harus ingat suatu saat bisa mati, dan kalau saya mati saya pengen urusan itu sudah selesai gitu. Ibu mohon maaf Ibu, ini mungkin agak keluar sedikit deh dari garis. Kalau Ibu ketika mengalami COVID tadi, kan tadi dari Ibu sudah membayangkan, mohon maaf, kematian gitu, Ibu. Kan di media sosial itu kan banyak informasi yang berseliweran itu Bu. Jadi yang negatif, yang positif, terutama yang kebanyakan yang kita dapatkan, apalagi akhir-akhir ini berita kabar duka, kemudian kabar yang positif. Kalau ketika COVID itu Ibu masih menggunakan media sosial atau tidak Ibu? Iya, sampai sekarang masih Mas. Karena begini, kalau saya tuh mikirnya gini, saya melawan ini semua dengan mencari referensi. Jadi saya nggak menutup diri. Ada banyak
hoax, ada banyak berita yang nggak enak, itu saya harus hadapi. Jadi oke, saya memang cemas berlebihan. Tapi kalau saya nggak tahu apa-apa, yang di luaran sana ngomong apa, itu justru lebih mencemaskan saya karena saya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi saya sampai sekarang pun masih mengikuti yang namanya hoax, yang namanya ya kabar terbaru, obat terbaru dan sebagainya gitu. Itu membuat saya teredukasi sedikit demi sedikit gitu. Kenapa? Karena saya nggak keluar dari berbagai WA group, sedangkan ada di dalam WA group ini banyak sekali berita-berita yang nggak benar. Jadi saya mikirnya gini, kalau saya nggak mengcounter dengan berita yang benar, itu siapa yang melakukan? Karena saya lihat nggak ada yang bergerak. Gitu Mas. Kalau saya keluar dari situ, dari berbagai WA group itu saya keluar, saya membiarkan orang-orang yang di dalamnya itu termakan gitu. Jadi saya tetap mengikuti, setiap kali ada yang share hoax itu saya bantu. Jadi saya ingatkan, ini sebelum share tolong dicek dulu ya gitu. Nanti ini kadang-kala kalau udah dikasih tahu ngeyel ya, saya cari sendiri, nih ini bantahannya, ini beritanya nggak benar, tolong dihapus. Jadi itu saya merasa lebih berani melakukannya. Saya nggak peduli dia mau marah atau mau biasa kan ibu-ibu suka julid gitu ya. Tapi saya harus lakukan karena kasihan ya kalau yang lain nggak ada yang ngasih tahu gitu. Jadi itu Mas, saya sampai sekarang masih membacai berita-berita yang berseliweran ya, karena saya merasa kalau saya nggak tahu apa-apa itu nanti saya akan kaget karena saya terhubung dengan banyak orang ya. Jadi kalau saya nggak ngurus macam-macam mungkin aman-aman aja, nggak usah tahu lah, udah nggak usah dengar kabar ini itu gitu. Tapi karena saya masuk ke wax ini, wax itu gitu. Jadi dan dengan karakter orang yang berbagai macam, saya merasa harus ada yang berani speak up, harus ada yang berani ngasih tahu. Ini loh yang benar, ini loh yang salah gitu. Itu Mas. Dan dengan mengikuti itu Mas, dengan banyak referensi itu saya merasa jadi jadi tenaga untuk terus bertahan, untuk makin kondisi saya sekarang itu jauh lebih baik dari awal Maret kemarin ketika down. Jadi sekarang sudah jauh lebih baik, meskipun saya nggak bilang kalau seperti awal ya, enggak, tapi sudah jauh lebih baik. Cuman kadang ya itu tadi kalau malam kadang gelisah itu masih ada. Ya, berarti berita yang tidak betul itu pun kita bisa mengcounternya Ibu ya. Jadi tidak selamanya kalau bukan kita yang nggak bergerak lantas siapa begitu ya. Jadi kasihan pembaca dan juga penyimak yang lainnya begitu ya Bu. Jadi sangat menginspirasi sekali. Ini ada pertanyaan dari jamaah juga Ibu. Ya 3 menit lagi ya Bu ya. Saya malah terpacu dengan waktu rasanya. Mau sampai 35 masih bisa lah. Oh, kita maksimalkan 35 aja Ibu. Ini ada pertanyaan Ibu, bagaimana dukungan warga sekitar terhadap keluarga Ibu? Jadi mungkin ketika COVID ini, Bu. Oke, ya. Ini saya cerita dulu dari awal tahun 2020 ya. Jadi gini, anak saya yang pertama itu kuliah di Cina, Mas. Akhir 2019 itu di Wuhan udah mulai kedengar ada wabah seperti itu. Nah, dia itu liburan Januari 2020. Terus pulang lagi ke sana itu jadwalnya Februarinya. Jadi sebulan liburan gitu. Nah, ketika di Wuhan mulai bergejolak gitu, itu Januari awal dia udah sampai di Indonesia. Itu Indonesia belum apa-apa ya, belum rame-rame lah gitu ya.
Nah, dia udah di sini. Terus tapi dia ngikutin terus. Jadi saya yang bertanya, di sana gimana, ada apa sih sebenarnya gitu. Itu mah ada wabah dan sebagainya. Kita belum ngeh gitu bahwa akan sebesar sekarang. Dengan dengan corong dia jadi lewat anak saya gitu. Jadi kita juga teredukasi. Oh gitu ya. Oh di sana udah kayak gini ya. Oh gini ya. Terus gimana, apa yang dilakukan? Ya kalau bisa sebisa mungkin maskeran, pakai masker. Di sana mulai itu jaga jarak, udah mulai isoman seperti itu. Nah, di sini masih banyak yang nggak percaya, ya kan? Masih banyak yang itu mah nggak akan kena lah Indonesia. Jauh lah gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terus bergulir. Saya itu tadi karena saya ngikutin berita. Jadi itu yang saya sampaikan di WA grup. Ini ada berita bahwa di Tiongkok tuh begini dan sebagainya. Nah, lalu ada yang menertawakan. Oh, nggak akan kena lah, orang sini mah soleh-soleh nggak akan kena. Mereka yang di sini kita ibadahnya lebih ini kok nggak akan kena, seperti itu. Nah, tiba-tiba itu termasuk di kompleks saya, Mas. Jadi saya tuh banyak ditertawakan. Ini saya jujur aja, nggak tahu ada yang sekomplek nggak nih sama saya. ini jujur saja. Jadi di WA grup tuh saya diketawain lah, dibilang terlalu takut lah gitu. Hanya orang yang percaya sama Allah yang berani gitu. Pokoknya gitulah. Sementara kami udah mulai mengurangi intensitas ketemuan ya. Nah, kemudian di komplek ini yang kena dan terbuka pertama itu saya. Jadi begitu kena, saya share dong ke grup, ibu-ibu, nih saya positif. Saya akan melakukan isolasi mandiri begini. Jadi saya juga akan menghentikan khodimah, jadi pembantu saya berhentiin dulu sementara. Jadi nanti apa-apa kalau misalnya ada yang harus saya bayarkan, saya baru bisa transfer gitu. Jadi antisipasi gitu, Mas. Jadi seperti gini loh, saya yang share berita-berita yang segala macam ini, kemudian saya juga yang kena. Yang gitu. pertama Jadi lagi, orang ya, jadi orang kan bisa ngomong, nah lo sih nge-share-nya yang berita kayak gitu, kena kan gitu loh, Mas. Nah itu yang, tapi saya nggak peduli. Saya mau dibilang apapun saya nggak peduli. Yang penting saya menjaga orang lain gitu. Ibu-ibu tolong jangan ke rumah saya dulu ya. Ini saya lagi isolasi mandiri. Saya juga nggak. Jadi gini, kalau di tempat lain kan sudah teredukasi atau sudah ada rundingan, nanti kalau ada warga yang kena itu kita support makan dan sebagainya gitu. Sedangkan di sini belum, Mas, karena banyak yang nggak percaya. Tapi saya nggak peduli, saya bukan minta saya doang perhatiin seperti komplek lain, enggak, bukan itu masalahnya. Tapi dengan saya sebagai contoh, orang-orang bakalan melek nggak nih, gitu loh. Jadi saya share yang saya rasakan, yang saya lakukan. Ini saya isolasi hari kesekian. Perasaan saya tuh begini loh, apa yang saya makan, apa yang saya lakukan. Saya ngapain aja di rumah. Pokoknya jangan banyak gerak. Saya nggak kemana-mana. Itu yang saya berusaha bagikan ke orang-orang gitu. Dan ternyata begitu saya terbuka ke orang-orang, itu ada yang japri beberapa itu bilang bahwa sebenarnya anaknya juga kena, cuma mau ngomong itu takut diberikan tanggapan negatif begitu ya Bu? Iya, itu Mas. Jadi ternyata saya tuh sampai mau begini, coba sih yang lain itu swab biar ketahuan gitu. Dan
Itu yang terus dilakukan Mas Gong, suami saya tuh seperti itu, Mas. Ketika kemarin ada beberapa yang kok ini, jadi setelah era saya ya, jadi saya udah mulai selesai itu makin kesini makin banyak Mas yang meninggal, dan itu masih nggak dipercaya gitu loh. Kami udah nggak takziah langsung, nggak, nitip amplop aja, karena mencurigakan. Setelah dikebumikan, baru ada berita bahwa iya itu sebenarnya dia positif, tapi dia paksa untuk pulang. Seperti itu. Dan itu banyak, ada beberapa lah yang begitu. Itu yang bikin kita tuh gemes. Kok nggak melek-melek gitu loh. Ini informasinya kok nggak bisa diterima sama mereka gitu. Jadi mereka itu takut sekali kalau di-COVID-kan. Iya. Gitu Mas. Jadi sebentar, saya harus nanya lagi. Tadi pertanyaannya apa? Tanggapan lingkungan, Ibu. Oh iya, tanggapan lingkungan. Dukungan Oke, iya. Karena tadi itu belum ada seperti apa ya, kalau ada yang warga yang kena kemudian makanan ditanggung itu dari sekitar belum ada apa ya rencana ke situ gitu. Tapi dari backup dari keluarga besar sudah ada. Jadi makanan sebenarnya saya masih bisa masak sendiri, dan itu jadi kegiatan yang meringankan sebenarnya, membuat saya lupa bahwa oh saya ini lagi sakit gitu. Itu sebenarnya saya senang kalau masih bisa masak sendiri. Tapi kadang-kala setelah masak itu tenaga luar biasa terkuras gitu sepertinya. Nah itu backup keluarga, makanan disupport selama 2 minggu. Nah dari warga itu ada yang kirim kue. Bu Tias mau ke rumah, jangan. Terus gimana ini mau ngasih kue, cantolin di pagar gitu. Jadi ada yang, Bu ini mau ngasih sarapan, meskipun enggak ini ya Mas, artinya tidak dikoordinasikan, tapi ada yang seperti itu gitu. Tapi yang bikin saya, maksudnya saya lebih concern ke warga jadi melek gitu loh. Yeah. Bahwa COVID itu nggak semua sama menakutkannya. Kondisi saya masih bisa kok ini. Lah Ibu kok ini kok nggak, maksudnya Ibu katanya positif tapi kok nggak tiduran? Lah ngapain tiduran kalau saya masih bisa ngapa-ngapain gitu. Oh jadi nggak ini ya, nggak berat. Ya saya bilang bahwa ada masanya berat, tapi juga harus tetap seperti biasa gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang, jadi saya nggak peduli tanggapan orang, tapi saya nih sebagai contoh, ini saya nih, bukan berarti contoh yang baik ya, tapi jadikan contoh bahwa kalau orang udah positif itu seperti ini loh, salah satunya gitu. Bahwa bisa melakukan sesuatu tapi capek gitu. Itu yang justru jangan sampai kena supaya nggak kayak saya gitu loh. Gitu Mas. Nah kalau sekarang ini sudah jauh lebih bagus. Jadi kemarin ada beberapa warga yang kena, itu sudah ada mulai koordinasi. Saya juga ikutan artinya gini, siapa yang ngambil hari apa untuk ngasih untuk nyantolin di pagar gitulah. Gitu Mas. Kalau sekarang sudah ada yang seperti itu. Berarti Bu Tias ini prosesnya panjang ya Bu ya. Dari tadi yang pertama kali di Wuhan, dan juga sebagai malah menjadi pembantu tenaga kesehatan ya Bu, yang membantu tenaga kesehatan untuk mengedukasi kepada masyarakat ya Bu ya. Iya Mas, iya. Betul. Jadi untuk menyadarkan bahwa COVID itu memang benar-benar ada dan jangan takut gitu. Jadi karena kondisinya tidak selamanya harus terbaring lemas seperti itu. Makanya jadi kita perlu begitu ada warga yang kena, kemudian hanya bisa japri ke saya. Jadi beliau tidak berani share keluar karena takut tanggapan tetangga. Saya bilang, oke, Bu, Ibu isoman, gimana soal makan? Kalau misalnya butuh bantuan, nanti dari saya sama dari beberapa ini warga yang mau. Enggak apa-apa. Tapi Ibu jangan masak karena kondisinya tuh nanti sedang drop-dropnya, karena dia punya komorbid, jadi lebih kondisinya jauh lebih berat dari saya waktu itu gitu. Batuknya parah dan sebagainya gitu. Terus jadi
saya berusaha menghibur dia. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan orang yang lagi isoman itu hiburan, perhatian. Setiap hari itu disapa, cuman say hi, Ibu gimana kondisi, itu sudah hal yang sangat apa ya, feedbacknya tuh ini besar gitu. Dulu waktu saya itu nggak banyak yang menyapa, tapi bukan saya yang saya pikirkan, saya nih malah mikirin orang biar tahu kalau lagi sakit gini apa yang dilakukan gitu. Itu jadi saya justru kuatnya dari situ, Mas. Kalau saya ngasih tahu orang, itu saya bisa berbalik energi positifnya ke saya gitu. Nah, ini ada beberapa yang isoman, kemudian ya itu yang bisa saya lakukan tiap pagi. Ibu gimana? Kalau malam, Bu gimana Bu? Iya, ini nggak bisa tidur. Sok, Ibu mau apa? Mau cerita ke saya? Ada yang curhat karena ngomong nggak bisa karena batuk-batuk aja. Silakan Bu chatting. Ibu mau chatting kapanpun, mau curhat apapun, selama HP saya masih nyala, saya masih bangun, insya Allah saya jawab. Itu Mas yang saya lakukan sekarang. Masya Allah, menjadi relawan juga ya Bu ya. Akhirnya menjadi relawan di kampung ya Bu. Iya, jadinya. tanpa ini ya, maksudnya relawan abal-abal lah gitu. Relawan yang terlihat tapi bisa dirasakan ya Bu ya. Iya. Jadi, Mas, Ibu mohon maaf, Bu Tias, ini saya sudah disapa-sapa. Jadi Bu, monggo Ibu langsung ditutup saja Iya, Bu. iya. Terima kasih ya teman-teman di sini. Saya bukan yang apa ya. Jadi sebenarnya pengalaman ini apalah gitu. Tapi buat saya ini pelajaran yang sangat bagus, terutama untuk mengenali tubuh ya, mengenali tubuh. Jadi saya mikirnya gini, kalau saya mengenali tubuh saya lebih baik, itu sepertinya saya mengenal Allah tuh lebih baik lagi gitu. Itu intinya. Bukan berarti saya paling solehah, bukan ibadah saya masih kurang banyak ya. Tapi itu tadi, dengan mengenali tubuh, saya bisa berdamai. Oh iya ya, ternyata saya tuh seperti ini gitu. Jadi interaksi saya sama Allah tuh kayaknya lebih deket gitu. Jadi mudah-mudahan manfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Silakan Mangga, nanti kalau misalnya ada yang mau curhat-curhat, Mbak Sunah punya. Ada Bu Sunah ya di sini ya. Ada WA saya. Terima kasih ya, Matur nuwun. Pas kebetulan Mbak Tias lagi ulang tahun juga itu. Oh, kemarin. Oh, Masya Allah. sudah seket Mbak. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya Mas ya. Monggo Ibu, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu jamaah yang kami hormati, demikianlah tadi kita sudah mengikuti bersama seri pengalaman yang insya Allah menginspirasi jadi Bapak dan Ibu. Dan tentunya ini menjadi bekal untuk kita bagaimana cara kita harus bersikap terhadap lingkungan, bagaimana cara kita untuk memberikan dukungan kepada pasien COVID, ataupun itu keluarga dari pasiennya. Seperti itu. Jadi bahwa ya seperti yang disampaikan Bu Tia tadi, bahwa dukungan itu kita sekedar menyapa, menanyakan kabar itu juga merupakan sebuah support, sebuah dukungan yang penting. Jadi, baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu penutup untuk pengajian pada malam hari ini, dan insya Allah tentunya pengajian Muhammadiyah Wicu akan berlangsung setiap harinya. Jadi Bapak dan Ibu setiap malam, yaitu pukul 19.30 sampai dengan pukul 21.00 seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak kami aturkan atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat untuk jalin kehidupan seperti itu ya. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam bahagia dan berkah untuk kita semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih De Irwan, matur nuwun Pak Dede, Pak Isnawan, Bu Ria, Ya, Mbak. Mas Sunah. Ya. Sugeng dalu. Terima kasih.
Pak Satya. Assalamualaikum. Bu Isya dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon izin. Izin pamit. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasih wonten diskusi Pak Isnawan, Pak Dede. Cekap. Besok tak parani. Anje, siap Mbak Maria. Tadi mau Sampun mampir dari disiapkan. Manden kok kesel dalam. Oh nggih, mboten apa-apa. Ya, tadi kan saya Benjing. cuma manding. Oh nggih. Tapi mau ngetan Goes. lagi tuh aduh kok tanggung. Nggih Mbak Maria, mangke seluannya kemawon. Iya. Sampun disiapkan. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup nggih Pak Isnawan nggih. Monggo Mbak, monggo ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup nggih link Zoom malam ini. Insya Allah besok malam kita ketemu kembali. Salam sehat, semangat kuat, kita jaga kita nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.